Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Percontohan Kabupaten Toli-Toli. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik sama rekan guru saya, Ibu Ferawati, kelas 5B. Baiklah, sebelum saya melakukan observasi akademik di kelas rekan guru, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Vera? Alhamdulillah, baik Ibu Naya, seperti yang terlihat hari ini. Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini di jam pertama pembelajaran saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu ya. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih karena sebelum melakukan supervisi Ibu Naya sudah menginformasikan sebelumnya. Jadi insya Allah untuk persiapannya sudah siap. Baik, Bu Vera, boleh sedikit diceritakan Ibu mau mengajar di kelas berapa dan materinya apa yang akan diajarkan? Ya, hari ini sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ferawati. Saya guru kelas 5B di SDN Percontohan. Untuk hari ini Ibu Naya, pelajaran saya itu sudah pada tema 9. Materi hari ini yaitu mengenai zat. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini yang Ibu akan ajarkan? Nanti setelah pembelajaran itu saya mengharapkan anak-anak nanti bisa mengidentifikasi yang mana itu zat tunggal dan yang mana itu zat campuran. Dari kegiatan pembelajaran nanti area mana yang Ibu akan ingin kembangkan? Di sini dalam pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan melalui media nanti yaitu pada zat campuran. Dan bagaimana strategi yang Anda lakukan untuk proses pembelajaran tersebut? Ya. Untuk memperdalam pemahaman anak-anak terhadap materi, di sini saya menggunakan dua media, yang mana saya menggunakan yang pertama yaitu media konkretnya. Saya bawakan berupa zat tunggal, nanti yang akan dijadikan sebagai zat campuran. Kemudian saya juga menyediakan alat elektronik yang berupa infocus, jadi media elektronik seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Sampai ketemu di kelas ya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ditunggu kedatangannya. Baiklah, itulah dari percakapan pra-observasi saya bersama rekan guru saya, Ibu Ferawati, akan melakukan supervisi akademik. Kita tunggu di kelasnya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Mantap. Satu kali lagi lebih semangat. Semangat pagi. Pagi.
Berarti satu orang tidak hadir hari ini ya. Nah. Kemarin kita sudah belajar mengenai siklus air. Hari ini juga masih mau belajar tentang air. Nah, hari ini kita belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat? Apa itu zat tunggal? Apa itu zat campuran? Nah, tujuan kita belajar hari ini, apa tujuannya? Nanti anak-anak bisa membedakan, bisa mengidentifikasi yang mana itu dulu zat tunggal, yang mana itu zat campuran. Ada air di rumah? Seperti sudah kemarin kan kita belajar tentang siklus air. Nah, ada air di rumah. Kemudian ada gula di rumah? Ada tepung di rumah? Ada kopi? Siapa yang suka minum kopi? Oh, laki-laki memang suka minum kopi ya? Ya. Pernah bikin teh? Menurutmu kalau tehnya itu gula ya, gula kita campur dengan air, kira-kira bagaimana menurutmu? Manis? Ada lagi yang lain? Gulanya larut. Ada lagi yang lain? Ya, benar sekali yang disampaikan Hanifah. Gulanya akan larut. Nah, perhatikan, silahkan dibuka buku temanya masing-masing. Ya, pada halaman 4. Bisa juga dilihat pada tampilan di layar. Di layar itu ada apa yang kamu lihat? Ada halaman 24. Apa lagi? Kemudian? Nah, gula, garam, air ini semua ada di rumah. Mungkin emas yang tidak ada, ya. Ibu-ibu saja tidak punya emas, cuma emas-emas. Nah, jadi air, gula, garam itu ada di rumah. Nah, sudah pernah bikin air gula. Tadi ada teman yang mengatakan kalau air dengan gula dicampur ibu guru itu gula akan larut atau tercampur. Nah, perhatikan, air, gula, garam ini termasuk yang namanya zat tunggal. Apa artinya? Dia berdiri sendiri tanpa campuran. Air tidak dicampur. Air itu kalau mengalir, coba lihat air yang turun, air hujan, dia mengalir ke dataran tinggi, turun ke dataran rendah, sampai ke rumah-rumah. Apakah air yang kau terima di rumah itu ada campuran? Tidak ada. Itu yang namanya zat tunggal, tanpa campuran. Siapa yang mau maju? Ya, Dayat, boleh, silakan Dayat. Dayat mau mencampur air dengan apa? Silakan. Dayat tuangkan air ke garam. Mana garam? Garam kayaknya yang paling ujung. Nah, tapi sebelumnya, Dayat di sini dulu. Nah, sebelumnya di sini ada garam. Ini pasir. Ini apa? Iya, ini ada gula. Dayat mau mencampur air dengan apa? Silahkan campurkan sedikit. Kemudian diaduk ya. Balik ke sini. Supaya teman-temannya lihat. Silakan. Teman-teman lihat yang dilakukan Dayat. Coba tambah lagi airnya barangkali. Coba diaduk. Asal jangan diminum ya. Ya, cukup. Terima kasih. Biarkan dulu. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Noval. Ya, kemarin dia tidak sekolah. Hari ini dia mau maju. Silakan Noval. Noval mau mencampur air dengan apa? Dengan gula katanya. Silakan. Kasih lihat sama teman-teman. Ya,
Gilang dengan semangat. Silakan Gilang maju. Gilang mau mencampur air dengan apa? Silakan. Aduk. Yang terakhir perempuan, silakan Amanda. Menghadap sama temannya ya. Yang terakhir sisa pasir yang belum dicampur, silakan campurkan dengan air. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Nah, di sini ada 4 bahan yang sudah tercampur dengan air. Kita membayangkan saja, sudah biasa bikin teh di rumah, sudah biasa bikin kopi di rumah, sudah biasa bikin pisang goreng. Sudah. Biasa kan? Kalau makan pisang goreng pakai apa? Ada tepung, tepungnya hanya cuma tepung saja atau dicampur air? Iya, tepung itu pasti campur air. Kita sudah bisa membayangkan. Nah, sekarang ini juga ada prakteknya. Di sini, apa yang terjadi terhadap gula bersama air? Gulanya tercampur dengan sempurna. Perhatikan, gula akan larut tercampur dengan sempurna. Nanti tidak akan kita bisa bedakan mana gula dan mana air. Ini di sini lagi ada tepung. Apakah tepung ini tercampur dengan sempurna? Tercampur dengan sempurna? Tidak. Ini kalau didiamkan, Ibu Guru diamkan, tepungnya akan kemana? Tepung yang naik atau tepung yang turun? Tepungnya akan turun. Serbuk-serbuk tepungnya pasti akan turun ke bawah. Dia akan semacam tidak berpisah ya, tetapi kita masih bisa membedakan yang mana tepung, yang mana air. Apakah ini namanya campuran yang sempurna atau tidak sempurna? Ya, ini yang dinamakan campuran tidak sempurna. Nah, di sini ada 2. Ibu mau tanya. Ini air dengan apa tadi? Menurutnya kamu campurannya sempurna atau tidak? Apa alasannya sempurna? Garamnya larut bersama air. Kita tidak bisa lagi membedakan yang mana air, yang mana garam. Dan ini bagaimana? Bagaimana? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Apa yang tidak larut? Pasir. Nah, jadi sudah bisa dibedakan yang mana zat tunggal, yang mana zat campuran. Nah, zat campuran tadi terbagi 2. Ada yang namanya campuran sempurna, ada yang namanya campuran tidak sempurna. Jadi ada zat tunggal, ada zat campuran. Zat campuran terbagi lagi tadi atas apa? 2 bagian. Apa dan apa? Apa itu homogen? Yang sempurna. Apa itu heterogen? Yang tidak sempurna. Yang mana contohnya homogen? Yang mana? Saya? Gula dengan air. Yang mana contohnya heterogen? Pasir dengan air. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebagai tugas, sebelum tugas akhir ada Ibu Guru mau uji dulu. Dari penjelasan tadi sudah paham betul atau tidak? Kita lanjut ke halaman di bawah, dibuka bukunya nah. Lihat halaman 5, ada kolom di situ. Silakan kamu kerjakan di halaman 5. Tapi sebelumnya sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Mengerti atau tidak? Oke, silakan dikerjakan.
zat tunggal yang mana zat campuran. Untuk hari ini sampai di sini saja pembelajaran kita. Tapi sebelum ditutup, mari kita simpulkan dulu apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, Luna, silakan Luna. Apa kesimpulan kita hari ini? Dikasih besar suaranya iya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, gula, masuk karat, dan Iya, benar sekali. Jadi zat tunggal adalah zat yang terdiri dari zat yang sejenis. Tadi contohnya sudah disebutkan sama Luna. Ada apa contohnya? Apa contohnya zat tunggal? Air. Apa lagi? Dan masih ada contoh lainnya. Tapi nanti ke PR. Kemudian ada lagi kesimpulan lainnya. Siapa lagi? Masih ada kah? Ya, silakan Stanley. zat campuran terdiri dari beberapa zat tunggal. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Apa maksudnya? Nah, tadi seperti dicontohkan tadi di depan situ. Ada air dicampur dengan air dicampur dengan garam. Itu termasuk zat tunggal atau campuran? Campuran. Heterogen atau homogen? Homogen. Artinya dia tercampur dengan sempurna. Kemudian ada lagi tadi pasir dicampur dengan air. Itu juga contoh zat apa Stanley? Iya, zat campuran heterogen. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah mengerti berarti ya. Ibu Angga sudah mengerti sekali. Nah, sebelum pulang ada tugas. Tapi tugasnya lanjut di rumah aja. Silakan dikerjakan halaman selanjutnya. Ada di halaman tengah tugas di rumah. Ya. Nah, sebelum kita pulang, seperti biasa kalau kita datang ke sekolah berdoa, kalau mau pulang juga harus berdoa. Jadi silakan untuk sekarang yang pulang, siapa yang pimpin doa pulang? Stanley, semangat. Silakan Stanley. Belum pulang mereka bersama-sama berani mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reti Abdullah SPD MPD selaku fasilitator saya. Yang terhormat Bapak Haryanto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Ferawati. Saya nanti akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan rangkaian kegiatan coaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Fera? Alhamdulillah, ya, hari ini kembali. Bu Fera, saya minta waktunya sebentar ya. Apakah hari ini Ibu Fera lagi sibuk? Untuk saat ini alhamdulillah sebelum diundang ke sini saya sudah mengingatkan untuk memberikan tugas kepada anak dan sudah memberikan penjelasan juga mengenai materi ini, dan setelah ini nanti kebetulan akan pelatihan pilihan nanti. Sebelum kita melakukan bincang-bincang sederhana, perkenalkan terlebih dahulu Bapak ini adalah Pak Haryanto, pengajar praktik saya. Dia yang akan memantau percakapan sederhana kita ini. Mungkin saya izin mulai dulu Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya ucapkan sebelumnya sudah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit mengenai
observasi yang sebelumnya kita lakukan. Di sini saya ingin menanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin atau kegiatan pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak untuk kemarin ya pada masa pra-observasi. Ya, alhamdulillah sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas, terus pembelajarannya itu sudah terlihat sendiri begitu bagus ya, lancar. Kemudian di mana juga anak-anak yang tadinya mungkin belum memahami dengan benar, belum memahami dengan pasti yang mana itu dimaksud dari pembelajaran tersebut, akhirnya begitu kita menggunakan beberapa media dan observasi tersebut, alhamdulillah anak-anak semakin mengerti dengan materi tersebut. Terkait proses pembelajaran kemarin, Ibu Vera melaksanakan dengan baik tahapan-tahapannya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sesuai dengan LPP itu apakah sudah terlaksana dalam kegiatan pembelajaran? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin di mana salah satu tujuan yang kemarin itu adalah mengidentifikasi yang mana termasuk dalam satu umur dan satu campuran. Alhamdulillahnya setelah pembelajaran kemarin dengan menggunakan beberapa media, baik media konkretnya maupun media berupa IT Infocus itu, alhamdulillah anak-anak mengerti. Jadi saya sudah menganggapnya dan begitu melihat hasil dari pekerjaan anak-anak, alhamdulillah sudah di atas rata-rata. Jadi saya menganggapnya itu sudah termasuk berhasil. Ya, Bu. Di sini Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, apakah pernah Ibu menggunakan media yang sama atau sebelumnya Ibu tidak menggunakan media itu? Apakah ada perbedaan antara menggunakan media tersebut dengan tidak? Ya, terima kasih. Jujur saja, Ya. sebelum observasi kemarin, karena itu juga merupakan awal materi pada subtema tersebut, memang saya belum menggunakan media seperti yang digunakan pada saat observasi. Tetapi setelah pada saat Ibu meminta untuk saya melakukan pra-observasi, di situ jelas ada perbedaan. Jadi yang sebelumnya saya tidak menggunakan media seperti yang digunakan saat itu, setelah saya menggunakan jelas ada perbedaan, terutama pada pemahaman siswa dan yang kita lihat pada hasil akhirnya. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10, sebelum menggunakan media itu, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu tentang nilainya di posisi mana? Iya, kalau untuk anak-anak saat dulu sebelum saya menggunakan media yang saya gunakan saat observasi tersebut itu, anak-anak sebagian besar itu nilainya di bawah 60 ke bawah. Jadi rentangnya itu antara 40 sampai dengan 60. Tetapi setelah saya menggunakan media betul-betul anak-anak bisa memahami isi materi tersebut. Alhamdulillahnya anak-anak sudah dari 15 siswa ada 2 orang yang mendapatkan nilai 70, sebagian itu 80 sampai dengan 100. Berarti dari sebelum Ibu menggunakan media tersebut rentangnya dari 4 sampai 6. Iya. Setelah melakukan itu berarti dari posisi yang ada 2 orangnya Ibu mendapatkan 70. Jadi 15 orang 270, yang sebagai itu antara 80 sampai 90. Jadi rentangnya dari 70 sampai dengan 100. Berarti setelah menggunakan media pembelajaran itu berarti bisa dikategorikan posisinya sampai 8 atau 9 kan? Iya. Kalau direntangkan dari 1 sampai 10. Baik, sekarang kira-kira area yang kemarin yang Ibu mau kembangkan itu apakah tercapai dengan yang proses pembelajaran yang Ibu jalankan kemarin? Iya, pengembangan yang ingin saya kembangkan di situ terutama pada materi saat campuran ya. Kalau saat ini kan anak-anak sudah mengetahui bahwa di antara contoh-contohnya terutama misalnya ada gula, ya itu saat tunggal. Di situ saya kembangkan kemarin itu mengenai saat campuran, bahkan di media kemarin itu kita menggunakan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, bahkan medianya juga menggunakan saat campuran. Alhamdulillah, disitulah anak-anak sangat mengerti dengan menggunakan media tersebut. Jadi saya rasa pengembangan yang ingin saya kembangkan itu menggunakan media tersebut sudah saya percaya. Artinya area yang Ibu ingin kembangkan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun kemarin. Iya, sudah sesuai dengan RPP yang ada yang sudah tersusun. Di sini
proses pembelajaran yang sudah baik itu yang perlu dipertahankan itu seperti apa, dan kalau yang masih kurang, misalnya kan ini kalau dikatakan tadi itu proses pembelajaran sebelum menggunakan media dengan sesudah itu kan ada perbedaannya. Jadi pembelajaran yang sudah baik itu apa yang perlu dipertahankan, dan yang belum baik itu apa yang perlu ditingkatkan. Ya, berdasarkan hasil yang kemarin, nilai-nilai yang didapatkan juga oleh anak-anak, jadi saya mungkin ke depannya lebih aktif untuk menggunakan berbagai macam media, terutama media-media konkret yang sudah didapatkan. Media konkret itu tidak mesti kita beli dengan harga yang mahal, banyak dari barang bekas misalnya. Seperti kemarin kan contohnya memakai gula, air saja banyak, kemudian ada gula, mungkin bisa dibawa saja barangkali cuma 1 sendok. Itu contoh kemarin. Jadi untuk kedepannya, misalnya dalam setiap pembelajaran saya akan mengupayakan kira-kira dalam pembelajaran itu nantinya apabila harus menggunakan media, ya saya wajib menggunakan media supaya nanti anak-anak berdasarkan hasil kemarin, anak-anak kan lebih bagaimana ya, lebih termotivasi, kemudian lebih semangat. Itu terlihat dari nilai-nilai yang didapatkan sama anak-anak. Jadi nanti kedepannya seperti itu, lebih banyaklah menggunakan media-media pembelajaran. Seperti juga bukan hanya media konkretnya, supaya juga anak-anak nantinya mungkin lebih mengenal ini IT, ini yang namanya Infocus. Jadi mungkin saya juga lebih meningkatkan bagaimana cara mengajar menggunakan itu sendiri kepada anak-anak. Baik. Mungkin perlu saya sampaikan juga sedikit proses pembelajaran yang kemarin mungkin belum dimasukkan pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin kalau bisa nanti dimasukkan sedikit. Maksudnya saya tidak mengajari, namun memberikan masukan sedikit. Mungkin pembelajaran berikutnya mungkin bisa untuk memasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Ibu. Mungkin kalau untuk berdiferensiasi sendiri, jujur saja dalam hal ini mungkin bukannya saya tidak memahami, maaf. Artinya masih kurang memahami, bukan tidak memahami sama sekali. Barangkali dari Ibu saya juga walaupun mungkin senior daripada Ibu, tapi mungkin Ibu lebih banyak pengalaman, jadi kita bisa bertukar pikiran, bisa saling memberi masukan. Ya, baik, terima kasih. Saya juga mohon masukan. Iya, baik Bu. Ya baiklah Bu. Mungkin dari percakapan kali ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Kira-kira apa ini? Maksudnya dari percakapan ini, apa yang bisa Ibu ambil tarik? Terima kasih dari percakapan, bahkan sebelum percakapan, mulai dari observasi yang sudah Ibu Naya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Ibu meminta saya, berarti dengan setidaknya Ibu mempercayakan saya untuk tampil juga seperti itu. Mungkin kesimpulan saya dari awal sampai pertemuan hari ini, tentunya dengan adanya hal seperti ini, saya akan berupaya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan mungkin dengan adanya seperti ini, saya akan termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak ke depannya. Amin, amin. Iya, luar biasa ya Bu. Rencananya sangat bagus sekali. Semoga Ibu berikutnya bisa mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Amin. Amin. Iya, dan dari rangkaian tadi Ibu sudah simpulkan bahwa proses pembelajaran ini bisa kita untuk berkolaborasi. Ada mungkin yang Ibu yang tidak pahami, mungkin saya ada pahami, mungkin kita bisa sharing apa yang pengalaman yang Ibu sudah dapatkan, saya belum, kita bisa saling sharing dan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan kita ini, dan demi anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita kali ini, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Vera dalam perbincangan kita kali ini. Saya mengambil banyak pembelajaran dari Ibu Vera juga.
mungkin kita kedepannya bisa berkolaborasi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Demikianlah hasil praktik coaching supervisi akademik bersama rekan guru saya melalui kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.